Baik, Bapak Ibu sekalian, akan saya jelaskan secara singkat bagaimana mengikuti seri belajar asesmen kompetensi minimal. Sebelum mengikuti, maka kita akan masuk dulu ke seri belajar. Caranya, cari di Google, kita ketikkan guru belajar Kemdikbud.go.id. Kita klikkan di sini, maka kita akan memilih guru belajar Kemdikbud.go.id program guru belajar multiseri. Kita klik saja di sini. Nah, di sini akan ada informasi kegiatan yang sedang berlangsung. Maka ketika di sini kita bisa memilih oke saya mengerti atau daftar seri AKM. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, maka klik saja di sini dan isikan kegiatan yang akan dipilih. Nah, kalau kita sudah mendaftar, maka kita bisa klik di sini, kita akan diarahkan pada kegiatan pada program ketika guru belajar. Ada 4 seri kegiatan. Nah, kita pilih seri asesmen kompetensi minimal. Kita klik di sini. Kita akan diarahkan pada kegiatan selengkapnya. Kita klik lagi, kita ikuti prosesnya. Nah, ini sampai di bagian sini, maka kita bisa memilih mulai belajar. Ya, kita mulai belajar, kita klik saja. Nah, oke, sudah ya. Ini sebagai bukti bahwa kita sudah mendaftar. Maka nama kita sudah ada. Kemudian kita pilih masih sama, kita klik lagi asesmen kompetensi minimal. Nah, di sini ada beberapa pilihan kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita bisa bergabung dengan grup Telegram. Silahkan bisa gabung di sini. Yang kedua, ini pengimbasan. Pengimbasan ini dilakukan setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus dari kegiatan program guru belajar seri AKM. Nah, sedangkan untuk kegiatan yang kita ikuti, maka Bapak Ibu bisa klik ya, klik di sini. Ini angka 100% menunjukkan bahwa kegiatan kita sudah selesai. Kalau Bapak Ibu baru mulai, maka di sini nanti adalah 0%. Silahkan klik di tautannya. Silahkan Bapak Ibu bisa enjoy mengikuti kegiatan Bimtek Guru Belajar. Namun, apabila ada beberapa hal yang belum jelas, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas ingin bertanya. Ya, ini ingin bertanya, bisa kita klik saja AKM di sini, maka nanti akan muncul beberapa penjelasan. Mulai dari pra, yaitu bagaimana masuk ke akun SIM PKB, persyaratannya, langkah mendaftar, jadwal, dan tahapannya. Kemudian untuk prosesnya, bagaimana bisa menyelesaikan aktivitas, ya, durasinya, asesmennya, materi, dan kendala teknis. Kemudian pasca nanti adalah bagaimana cara pengimbasan dan bagaimana mendapatkan sertifikat serta piagam. Semuanya sudah dijelaskan di sini. Misalnya untuk akun SIM PKB, kita bisa klik di sini. Ini ada penjelasannya bagaimana cara masuknya. Ya, ini ya, dari mulai klik ketika belajar Kemdikbud.go.id, kemudian masukkan format nomor UKG Guru ID di sini di dalam laman portal ketika belajar Kemdikbud. Lakukan aktivasi. Nah, bagaimana cara mencari nomor UKG, fiturnya juga bagaimana ketika peserta lupa sudah ada. Nah, link yang bisa digunakan adalah aktivasi akun, pencarian nomor UKG, dan lupa password. Ini bisa dilakukan. Apa syarat mengikuti kegiatan ini? Syaratnya bisa diikuti oleh semua guru kepala sekolah pengawas yang sederajat. Peserta harus memiliki akun pada SIM PKB. Bagaimana cara mendaftarnya? Ini ya, tadi sudah dijelaskan langkah-langkah mendaftarnya. Ini masuk ke sini, kemudian Anda klik daftar di sini. Selanjutnya jadwalnya bisa dipilih karena pilihan waktunya banyak. Ya, ini jadwalnya bisa Anda lihat di jadwal berikut serta apa tahapannya. Tahapannya ada 2, yaitu orientasi dan pengimbasan. Oke, setelah itu kita masuk ke bagaimana cara kita menyelesaikan aktivitasnya. Silahkan klik di sini, maka di sini akan muncul penjelasan bahwa dalam setiap melakukan program kegiatan, setiap selesai sesi, peserta wajib klik tombol tanda sudah selesai. Nih, kemudian ada penyebab berapa peserta tidak bisa mengikuti, antara lain belum memilih jadwal,
belum mengakses pembelajaran dan bukan sebagai guru atau kepala sekolah. Untuk pengimbasan tidak bisa dilakukan ketika belum tuntas 70% dan belum klik tanda telah selesai, bukan guru atau kepala sekolah atau pengawas program yang sudah dipilih. Bagaimana dengan durasi pelaksanaannya? Durasinya telah ditentukan, yaitu bisa menyelesaikan sebelum jadwalnya. Yang penting Bapak Ibu sudah melihat atau menyaksikan semua kegiatannya, kemudian mengerjakan tugasnya dan selalu mengklik tanda sudah selesai. Selanjutnya setelah tahap dinyatakan lulus, peserta bisa melakukan pengimbasan. Syaratnya untuk melakukan pengimbasan sudah melakukan atau kegiatan asesmen pasca program dengan nilai tidak kurang dari 70. Kemudian bagaimana asesmennya? Dilakukan dengan cara ada pra-program, asesmen formatif, kuis dalam setiap topik, dan asesmen pasca program. Bila nilainya kurang dari 70, boleh mengulang, kecuali pada asesmen pra-program. Tidak perlu diulang. Pastikan setiap mengerjakan asesmen koneksi internet baik, karena ketika gagal maka biasanya keluar dari sistem. Untuk pasca program diberi kesempatan mengerjakan 3 kali. Ini perlu diperhatikan, 3 kali. Bila masih kurang silahkan diulang, nilainya sampai 70. Untuk materi bisa di-download dan bisa dilihat secara berulang-ulang pada laman yang sudah tersedia. Oke, untuk kendala teknis, menghadapi kendala teknis dibutuhkan perangkat yaitu laptop, handphone, serta koneksi internet yang stabil. Demikian untuk kegiatannya. Untuk paskanya, ini ada 2, pengimbasan dilakukan, sekali lagi, pengimbasan dilakukan setelah 70% terpenuhi, dan dalam pengimbasan, yang perlu dilakukan adalah peserta membuat video program pengimbasan bisa dilakukan kepada guru atau kepada menjelaskan bagaimana program AKM ini bisa dilakukan dan mengunggah video tersebut dalam kanal video berbagi atau YouTube. Nanti setelah itu masukkan link URL-nya pada tempat yang sudah disediakan untuk syarat mengunduh piagam penghargaan. Terakhir, untuk sertifikat dan piagam diberikan setelah program kegiatan selesai. Demikian Bapak Ibu proses mengikuti kegiatan seri belajar asesmen kompetensi minimal. Di mana bisa melihat sertifikatnya, sertifikat kegiatan bisa Bapak Ibu lihat nanti di sini ya. Cek di sini, bisa dilihat setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner. Terima kasih.